Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu untuk kita semua. Kembali kita hadir di Geraha Pena Bangka Bubble Post dalam kegiatan Focus Group Discussion. Kali ini kita akan berbincang-bincang mendiskusikan tentang seputar masyarakat sadar wisata yang sudah ada terbentuk komunitasnya di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Dan khusus untuk diskusi kali ini telah hadir Ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bang Syawaludin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dan spesial dari Belitung, Ketua Masata Belitung, Kanda Dr. Saifuddin. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, kita mungkin bincang-bincang santai aja Bang, namanya juga sebenarnya di tagline kita Bingkai sebenarnya. Kalau Kanda ini kan adalah Ketua Sentrum RT Institute Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Beliau punya acara yang namanya talkshow ya, kayak bincang-bincang juga, diskusi, ngopi ngobrol pintar bersama Sentrum RT. Nah, kaitannya dengan Masata ini sebenarnya masih baru-baru ini saja mulai menggaung adanya Masata itu. Kebetulan kita juga di tengah pandemi COVID-19 ini wisata kita di awal-awal kemarin sangat terpuruk karena yang paling terasa salah satunya adalah masalah wisata, bidang wisata kehidupan kita. Nah, kita ingin tahu sih, mungkin Bang Sawal dulu ya, kita ingin tahu pendapatnya, masukannya, opininya bagaimana dengan wisata kita selama pandemi ini, dan mungkin ada program-program dari provinsi. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, terima kasih Pak Moderator, sahabat kita Bang Bardian. Terima kasih sudah diundang untuk diajak berdiskusi dalam kegiatan Bingkai ya, Geraha Pena Bubble Post ya. Alhamdulillah juga kita hadir nih ya, Ketua DPC Belitung. DPC Belitung ya. Saya datang ke sini khusus untuk berdiskusi. Kalau provinsi DPD ada Bim? Kalau provinsi DPD, kalau pusat itu DPP. Baiklah, mungkin kami sedikit ingin memperkenalkan terlebih dahulu ya organisasi yang mungkin kalau dikatakan seumur jagung juga masih muda. Ya, kalau jagung itu yang enaknya kan yang muda-muda gitu ya. Kalau sudah tua nanti kita bikin untuk makanan ayam. Muda-mudanya itu ya Pak Saifuddin ya. Organisasi Masata ini adalah Masyarakat Sadar Wisata. Organisasi ini masih baru di pusat saja, baru tahun 2019 yang lalu. Kemudian 2020 mulai menjarah di provinsi dan kabupaten kota. Nah, lalu di provinsi Bangka Belitung saja itu baru bulan September lah kurang lebih ya. September seperti itu, dan kita dilantik serentak. Ya, jadi provinsi dan kabupaten kota itu dilantik serentak itu pada tanggal 3 Oktober 2020. Oh, tahun ini juga ya? Tahun ini juga, dan secara Zoom. Jadi kita ingin mempermudah suasana, segala sesuatunya tidak sulit, tidak mesti harus tatap muka, segala sesuatu itu kita harus cari jalan keluarnya. Akhirnya dilantiklah 43 DPD dan DPC seluruh Indonesia ini secara Zoom meeting. Nah, kemudian berikutnya kita bergerak. Teman-teman di provinsi maupun di DPC ya, itu juga bergerak. Dan kemarin kita baru saja melaksanakan rapat kerja nasional pertama ya. Ya, di Bandung, dan alhamdulillah sukses. Dan kita juga bersyukur dalam kegiatan itu dihadiri langsung ya oleh Pak Mas Menteri. Mas Menteri karena masih muda ya. Kalau sekarang ini kan ada istilahnya Pak. Kalau dulu kan Bapak, sekarang istilahnya Mas Menteri. Nah, Mas Menteri Wisnu Tama itu mengapresiasi organisasi yang berbasis masyarakat. Bahkan juga pada kegiatan itu hadir juga Ketua Komisi 10 DPR RI ya, Pak Saifullah hadir alhamdulillah dalam kegiatan itu.
Artinya kalau kita lihat dari posisi strategis itu, eksekutif dan legislatif itu mendukung organisasi yang berbasis masyarakat ini. Nah, jadi Masata ini adalah organisasi atau NGO, organisasi non nirlaba, organisasi non profit yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Barangkali satu-satunya di Indonesia ini organisasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat khusus pada bidang pariwisata baru ada Masata. Nah, kalau kita lihat yang lainnya, ada organisasi pariwisata kan, tapi mereka bersifat eksklusif. Ya. Misalnya ya Persatuan Hotel Indonesia, ya, PHRI, Persatuan Hotel Indonesia kan. Kemudian juga ada asosiasi Asita. Kemudian ada asosiasi ya macam-macam ya, tapi bersifat pada eksklusif seperti itu. Nah, Masata ini adalah organisasi yang khusus pada pemberdayaan masyarakat. Karena kalau kita bicara pariwisata, itu yang utamanya itu adalah bagaimana masyarakat ini bisa diberdayakan. Karena negara kita kan negara demokrasi. Kita berbasis pada masyarakat, berbasis pada rakyat, toh akhirnya juga untuk mensejahterakan masyarakat, dan seperti itu ya. Nah, pelaku usaha dan sebagainya itu hanya untuk melengkapi, pemerintah memfasilitasi dan sebagainya. Tetapi kalau kita boleh membuat sebuah membuat sebuah paradigma seperti itu, bahwa dia harus mengkerucut seperti ini. Jadi jadi harus gemuk ke bawah ya. Jadi semakin berdaya masyarakat ini, semakin sadar masyarakat ini terhadap pariwisata, maka ini tentu ya pariwisata akan lebih baik seperti itu. Tapi sebaliknya, meskipun ada pelaku wisata ya, kemudian juga ada misalkan ada pemerintah, ada regulasi, tetapi kalau masyarakatnya ini masih belum ya berdaya, masih belum disadarkan tentang pariwisata ini, maka sangat sulit untuk bisa berkembang. Nah, kita lihat contohnya di Bali, ya, dan kita lihat juga di Belitung sekarang ini. Ya, di Belitung itu masyarakatnya sudah sadar. Kita bandingkan di Bangka ini kan masih jomblang, ya nggak apa-apa, ya, karena ini adalah provinsi kita, ya Bangka Belitung satu kesatuan. Nah, kita fokuskan terutama di Belitung sebagai daerah destinasi wisata kita dan juga termasuk 10 unggulan pariwisata di Indonesia, maka tetap sama saja Belitung kita dukung untuk daerah pariwisata. Lalu berikutnya, kenapa harus ada Masata? Kayak seperti itu. Yeah. Apa sih pentingnya organisasi itu kan gitu. Nah, kita ketahui bahwa di masa pandemik ini, ya, saya rasa pariwisata, sektor pariwisata itu adalah sektor yang paling terpuruk di antara sektor-sektor yang lainnya. Ya, memang ada yang pendapatannya meningkat, itu ada seperti telekomunikasi, ya kan, dan internet dan sebagainya, obat-obatan dan seperti itu, atau juga makanan mungkin juga meningkat. Tetapi yang paling terpuruk itu ada salah satunya sektor pariwisata. Kenapa sektor pariwisata kita yang terpuruk? Karena orang takut, ya. Orang merasa tidak aman, orang merasa tidak nyaman. Nah, seperti itu. Yeah. Orang tidak aman, orang tidak nyaman. Nah, kehadiran organisasi ini adalah untuk membangkitkan kembali pariwisata itu. Bagaimana orang merasa nyaman, merasa aman, kemudian merasa bahwa tempat yang dia kunjungi itu bersih, bebas dari COVID, ya kan? Kemudian dia bisa menikmati suasana itu. Seperti itu. Kita lihat sendiri ya, dampak daripada COVID ini luar biasa. Ya, transportasi kita ambruk lah banyak dikatakan, ya, penerbangan kita sedikit ya. Segala sesuatunya, apalagi objek-objek wisata, perhotelan kita dan sebagainya. Dan imbasnya tentu akan mengurangi pendapatan negara, akan mengurangi pendapatan daerah dan sebagainya. Ini sangat ini ya. Oleh karena itu, dengan adanya Masata ini berusaha untuk menyadarkan kembali masyarakat kita untuk kembali nih, ya. Ayo, kita sudah siap. Indonesia sudah siap untuk menampung, ya, pariwisata baik yang lokal maupun yang dari luar. Kita sudah siap. Kesiapan kita ya bukan berarti kita hanya dengan kata-kata slogan saja, tapi kita siap dengan segala sesuatunya, yaitu protokol
kesehatan pariwisata. Itu yang harus kita siapkan. Misalnya apa tuh? Yang harus kita siapkan agar orang tidak takut, ya kan, untuk menikmati pariwisata dan sebagainya. Nah, itu karena sektor pariwisata ini kan sangat luas, investasi di bidang pariwisata itu sangat luas seperti itu. Nah, ketika orang datang ke suatu tempat, minimal di situ disediakan fasilitas cuci tangan, disediakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, kemudian semua tempat itu betul-betul aman. Dan ini yang harus dipromosikan kembali kepada masyarakat luar. Kita jangan terlalu takut, ya. Kita harus mengubah paradigma berpikir kita bahwa kita harus segera bangkit dari kondisi ini, ya. Kita nggak mungkin, karena kita bicara COVID ini kita juga nggak tahu ya kapan sampai kapan selesai. Ini khusus Indonesia. Kita kan tidak melockdown seperti negara-negara lain yang bisa mereka lockdown dalam sekian waktu misalkan, kemudian bisa menolkan kembali posisinya. Kita kan nggak bisa. Contohnya di Pangkal Pinang, mungkin di Belitung juga. Ya, setiap hari itu meningkat. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya situasi ini terus terjadi? Otomatis kan semuanya merasa ketakutan. Orang nanti takut datang ke bubble, orang takut datang ini. Nah, otomatis kita harus menciptakan satu kebiasaan baru. Kita harus mengubah cara agar bagaimana dalam hal penanganan pariwisata kita ini akan menjadi lebih baik dengan menerapkan protokol kesehatan tadi, gitu kan? Itu beberapa langkahnya. Lalu Masata itu akan hadir untuk apa? Ya, Masata ini paling tidak akan hadir untuk 3 hal. Yang pertama adalah meningkatkan jejaring secara nasional maupun internasional. Ya, karena kita ambil contoh sekarang Masata ini ada di tingkat nasional, juga ada terutama di nasional ya. Nah, kita ingin membangun jejaring nih. Minimal kita berbagi informasi loh, Bangka Belitung ada begini, mungkin di daerah lain juga ada begini. Kemudian kita sama-sama saling mempromosikan wisata kita. Dan bila perlu nanti kita akan membangun sama-sama. Mungkin saja pariwisata kita yang di sini, orang Babel ini datang ke daerah mereka, orang mereka juga datang ke daerah Babel, kan seperti itu. Kemudian juga kita akan berusaha untuk meningkatkan UMKM di daerah-daerah yang berbasis pariwisata itu dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat-masyarakat yang ada potensi-potensi pariwisatanya. Dan yang paling penting juga, Masata akan hadir untuk mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan desa wisata. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya program ya tahun 2024 ya kalau salah itu. 2024 itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akan mentargetkan 205 desa wisata mandiri. Lalu bagaimana dengan Babel? Apakah sudah ada? Apakah sudah ada di Bangka Belitung ini desa kita yang berstandar mandiri? Belum ada. Belum ada ya. Masih dalam proses. Oleh karena itu mungkin di sinilah Masata akan mendorong berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, entah itu pemerintah, itu sudah pasti ya dengan dinas pariwisata dan sebagainya. Kemudian tentu dengan desanya sendiri, dengan masyarakatnya, dengan pelaku-pelaku usahanya, sehingga kita sama-sama nih. Kenapa sih di desa wisata ini sangat penting untuk diangkat? Karena desa wisata ini adalah wisata alternatif. Ketika orang berkunjung ya ke salah satu objek wisata yang ada misalkan di Bangka Belitung, tentu kita harus memiliki banyak tawaran kepada mereka. Ya, kita harus punya banyak pilihan nih, misalkan ya Bangka Belitung punya hotel desa wisata dengan karakteristik ini atau keunggulan ini dan seterusnya. Ini yang mau kita inventaris dalam sebuah big data. Ibaratnya kalau kita datang ke sebuah restoran, tentu restoran itu kan akan menyajikan menu. Ya, nah restoran itu akan menyajikan menu dan kita akan memilih menu itu. Kita mau makan ikan lempah kuning, rasa apa? Pakai nanas kah? Atau pakai timun kah? Atau pakai gangan ya? Atau apalah namanya. Dan menu itu akan kita kumpulkan semuanya. Itu adalah salah satu program daripada Masata ini. Karena apa? Desa itu kan punya keunggulan, keunikan. Ya. Saya masih ingat kemarin statementnya Pak Mas Menteri Wisnu Tama ya, bahwa
Ada yang dinamakan quality tourism, ya, apa namanya, wisata yang berkualitas. Apa sih sebetulnya? Apakah wisata berkualitas itu harus sama dengan seperti Singapura, ya, yang serba mewah, hotel bintang 5 dan sebagainya, atau seperti Washington, ya, atau seperti di Jepang yang hebat sebagainya? Tidak. Kita tidak akan bisa seperti mereka. Ya, kita bukan di Jepang, kita bukan di Washington, kita bukan di Singapura, tapi kita Indonesia. Kekayaan kita itu adalah adat istiadat yang ada di daerah kita. Keunggulan kita adalah keunggulan yang bersifat karakter di kita. Contoh misalkan ya, di kita ini orang terbiasa nganggung. Ya kan? Nah, nganggung itu kan salah satu. Kalau di Belitung apa namanya, bedulang ya Pak? Ya, bedulang ya. Seperti, nah yang seperti itu harus kita pertahankan. Ya, atraksi-atraksi budaya, atraksi-atraksi wisata, kan sebenarnya kalau kita lihat di Bangka Belitung ini banyak. Cuma belum terinventaris dan belum kita sajikan dalam bentuk menu. Kita menginginkan ini. Jadi menu inilah yang nanti akan kita tawarkan, akan kita promosikan secara luas, ya. Nanti kita akan bikin Bangka Belitung yuk, kalau mau ke Babel, kami punya menunya ini. Anda mau kemana? Kami mau ke wisata sejarah. Oh ya udah ke sana, mentok. Tinggal nanti kita kerjasama dengan tour and travel, ya, baik itu tour and travel lokal ini maupun tour travel sana, sehingga nanti orang datang ke Babel. Oh, saya maunya ke sini. Berapa hari Anda mau di sini? 3 hari. Ya udah, paketnya ke sana, ke sini, makannya di sini, murah meriah. Sehingga itu kan akan meningkatkan. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah kita harus menyajikan event-event. Karena dengan adanya event itu akan mendatangkan orang untuk datang ke sini. Bahkan kemarin sangat menarik, saya bicara dengan bendahara umum, ya, bendahara umum Masata. Selama ini kan event-event internasional itu kan selalu diselenggarakan di ibu kota, di kota-kota besar. Kenapa sih tidak diselenggarakan di daerah? Ya, itu sangat bagus sebetulnya, sehingga wisatawan luar itu datang. Misalkan contoh, kita konser John Bon Jovi, ya. Nah, kita konser di sini. Wah, yang datang sini bukan orang dari Bangka saja, bukan dari Jakarta, mungkin orang dari luar datang. Tetapi kan ini harus disupport bersama. Tempatnya ada di sini. Nah, seperti itu. Itu yang harus kita tingkatkan. Jadi sepertinya kita harus sudah hijrah ya. Terutama di Bangka dan Belitung kita harus sudah hijrah ya. Memang kita masih belum bisa lepas dari pertambangan, timah dan sebagainya. Oke, kalau di Belitung memang sudah punya komitmen, nanti Pak Saifuddin akan menjelaskan lebih banyak hal tentang di Belitung. Kalau di Belitung itu kan tidak ada KIP ya. Kalau di Bangka ini kita lihat di daerah Mataram dan sebagainya itu masih banyak tentang KIP dan sebagainya. Artinya apa? Kita sendiri masih belum full ya bahwa menerima pariwisata sesungguhnya. Karena antara tambang dan wisata ini kan bertolak belakang. Begitu. Tapi apakah ini akan merugikan secara pendapatan daerah? Kan tidak juga. Artinya kalau kita lihat dari tambang tentu ada pendapatan daerah di situ, ada pendapatan negara, ya kan, yang dibayar di situ, ya kan. Nah, cuma dampak dari situ pasti berpengaruh kepada nelayan, berpengaruh kepada pariwisata dan sebagainya. Kan seperti itu. Lalu kalau kita mau pariwisata, oke, ini tidak ada, tetapi kita tidak bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, memang kalau bicara KIP itu kan kewenangannya pusat ya. Betul ya. Itu seperti itu. Saya pikir itu dulu ya, tapi nanti kalau ada hal yang perlu didiskusikan, yang kita perlu yang lebih dalam mungkin nanti ini. Dan mungkin nanti Pak Saifuddin yang ahlinya. Oke. Ya, mungkin bisa langsung saja Bang Saifuddin. Jadi itu nanti diskusinya sangat menarik tuh, banyak yang harus ditanyakan. Silakan silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bardian sebagai moderator dan penyelenggara diskusi siang hari ini di Babel Pos, dan Bang Syawal sebagai ketua DPD Masata, dan saya sendiri adalah sebenarnya bukan ketua, tapi terlanjur diamanahkan menjadi ketua orang yang diberikan amanah sebagai ketua di DPC Masata Kabupaten Belitung. Ya, saya mungkin hanya jauh nih dari Makassar sana mendatangkan ke Belitung. Ya. Jadi saya hanya melanjutkan saja penyampaian Bang Syawal tanpa mengurangi rasa hormat bahwa Masata memang ini ibaratnya seperti ini. Kami bayi
tapi disuruh tumbuh menjadi dewasa. Ibaratnya seperti itu. Karena kalau tidak salah dalam sejarahnya Mas Hatta itu dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Oktober 2019. Kemudian kalau untuk kami di DPD dengan DPC 43 yang dilantik juga pada tanggal 3 Oktober 2020. Sebenarnya baru-baru sekali. Baru setahun ya, lebih ya. Jadi baru 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 2 bulan. 43 itu sebenarnya kita baru jalan 1 bulan. Iya. Nah, terkait dengan kalau orang bertanya Mas Hatta, apa sih sebenarnya Mas Hatta? Ya secara singkat kita bisa mengatakan Mas Hatta itu adalah masyarakat sadar wisata, salah satu komunitas, tapi dia bukan asosiasi. Kenapa dia bukan asosiasi? Karena memang tidak melibatkan, tidak tergabung, misalnya katakanlah di komunitas itu tidak ada dari kawan-kawan Asita misalnya. tidak ada kawan-kawan dari PHRI. Ya. Jadi ini adalah murni adalah individu yang tergabung dalam komunitas yang disebut dengan Mas Hatta. Nah itu satu. Yang kedua, bicara tentang Mas Hatta, apa sih yang harus dilakukan oleh Mas Hatta ke depan? Ada 5 pilar program yang ada di Mas Hatta di tahun 2021. Yang pertama itu adalah padat karya. Itu lebih condong kepada desa wisata. Nah, kenapa? Kalau ini dikaitkan dengan masalahnya bagaimana kemudian perkembangan pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi filosofinya sederhana. Di mana ada destinasi wisata, maka di situ ekonomi bertumbuh. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah tentu jejaring nasional. Artinya, Mas Hatta ini kami melihat betul di Rakernas kemarin, Masya Allah, bagaimana kemudian Telkomsel itu betul-betul mensupport kegiatan Mas Hatta Rakernas di Bandung, mulai mungkin pembiayanya sampai kemudian beberapa aplikasi di launching, dan belum lagi dari pihak pemerintah. Itu artinya bahwa jejaring nasional di Mas Hatta ke depan ini akan menjadi, mungkin akan dari Sabang sampai Merauke itu akan terbentuk dengan berbagai model karakter dan berbagai model program kerja. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Khusus di Belitung, itu mungkin Bang Syawal kami sampaikan itu 70%, 80%. Saya bisa yakini mereka adalah orang-orang yang tidak memang care di bidang pariwisata selama ini. Di sini juga ada kelompok mahasiswa, ada kelompok pelaku usaha UMKM, kemudian ada beberapa aktivis. Jadi betul-betul kami mencoba masuk di Mas Hatta itu untuk belajar secara serius. Itu dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Nah, terkait pengembangan sumber daya manusia ini lebih lokal kepada Belitung. Alhamdulillah kemarin BLK kami sudah menjajaki kerjasama dan kepala BLK sudah siap untuk memberikan 2 tempat. Pertama itu di Desa Terong, dia akan membangun beberapa konsep kemudian dikelola oleh Mas Hatta. Oh gitu. Karena kenapa? Pihak BLK tidak boleh membangun sesuatu di luar wilayah kantor BLK. Jadi diserahkan kepada Mas Hatta untuk mengelola itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan arahan Pak Bupati bahwa bagaimana ke depan Mas Hatta ini bisa menggagas mungkin ada pikiran yang orisinal. Apa sih kalau hanya sekedar dengan pariwisata pantai, alam dan sebagainya itu menjadi hal umum. Ya, jadi pada saat itu kami menyampaikan bahwa ada 2 hal yang pikiran orisinalnya dari Mas Hatta. Yang pertama, kita akan membentuk adalah desa wisata adat. Kemudian yang kedua adalah desa wisata riset. Kenapa desa wisata adat itu? Karena di Belitung 42 desa memiliki lembaga adat masing-masing. Kemudian ada disondingkan lembaga adat Melayu di setiap desa itu akan disondingkan kepada HKM. Ya, HKM, sehingga kemudian itu menjadi bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Mas Hatta. Yang kedua, di Desa Kembiri khususnya kami sudah melakukan riset bersama kawan-kawan, dan itu akan menjadi satu desa wisata riset. Karena berdasarkan kawan kita kepala bidang di riset di Mas Hatta namanya Akbar, itu sudah menyampaikan Bang Syawat, di daerah Kembiri itu spesies untuk capung itu 186 jenis, belum yang lain. Nah, yaitu di daerah Kembiri. Jadi insya Allah itu akan kita dorong menjadi desa wisata riset, karena hampir rata-rata juga peneliti dari luar itu larinya ke Kembiri. Dan kami sudah melakukan komunikasi dengan ketua lembaga adat yang ada di Kembiri. Mereka mengatakan, ayo kita kelola sama-sama.
Nah, itu persoalan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, di BLK kita berharap bahwa di BLK itu bukan hanya kawan-kawan Masata yang dilatih untuk meningkatkan skillnya, tapi paling tidak dia harus menjadi mentor. Jadi setiap pelatihan-pelatihan yang bersesuaian dengan misalnya pengembangan UMKM, kemudian networking dan sebagainya, itu maka kawan-kawan Masata selalu hadir menjadi mitra BLK. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah penguatan UMKM. Memang kalau kondisi Belitung, Bang Syawal, rata-rata kami punya teman, itu rata-rata ibu-ibu itu adalah pelaku UMKM, dan hampir bahkan wakil bupati sendiri mengatakan ibu-ibu ini di mana ada festival, di situ mereka ada. Jadi mereka sangat familiar dan sangat dikenal, makanya mereka sangat berespon dan alhamdulillah mereka bergabung di Masata. Yang terakhir adalah tentu adalah CHSI kan, ya, itu sangat penting, dan itu saya kira ini akan 5 pilar ini akan menjadi menjadi program khusus untuk Masata di tahun 2021. Apa disampaikan oleh tadi Pak Ketua DPD bahwa di sampai 2024 program DPP Masata itu adalah 2005 desa mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya terkait karena pandemi, mau tidak mau bahwa di tengah pandemi hari ini tentu adalah ekonomi kita jeblok karena impact yang paling besar itu adalah di dunia pariwisata. Nah, sekarang paradigmanya adalah bahwa kita membuat satu destinasi wisata, pikiran kita mungkin selama ini bahwa yang kita harapkan adalah tamu dari luar. Padahal dalam sejarah perkembangan destinasi di negara-negara besar, termasuk di negara Eropa, Bang Syawal, itu justru mereka membangun dulu adalah wisata lokal, domestik. Ya, domestik ya. Mereka membangun wisata domestik. Nah, oleh sebab itu, maka desa wisata ini adalah salah satu bentuk terobosan. Sebenarnya bukan hanya sekedar bahwa itu adalah menjadi program dari Masata secara keseluruhan, tapi desa wisata ini juga menjadi bagian daripada sejarah daripada wisata domestik itu. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang uang. Nah, kalau misalnya kita membuka satu kawasan desa wisata tapi ekonomi bertumbuh, itu tidak ada gunanya. Karena filosofinya sederhana, di mana ada destinasi wisata, maka di situ ekonomi bertumbuh. Ya, artinya apa? Lokal ekonomi atau ekonomi lokal itu harus banyak, sehingga perputaran duit itu tidak lagi keluar. Nah, itu paradigma sesungguhnya harus menurut saya bahwa itu adalah cara pandang mitologi bahwa keberhasilan sebuah destinasi wisata ketika dikunjungi orang luar. Yeah. Tapi sebenarnya itu sangat mitologis cara pandang itu. Pada sebenarnya destinasi itu adalah bagaimana kecintaan masyarakat lokal sehingga perputaran uang itu tidak keluar. Nah, kita cenderung membuang uang keluar. Ya. Yeah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir yang saya mengatakan bahwa sebenarnya melihat sebuah destinasi wisata itu kan minimal itu adalah ada 3 dari struktur anatomi kita yang bisa menyentuh. Yang pertama itu adalah pandangan. Bicara tentu keindahan. Misalnya ketika kita melihat pantai Tanjung Tinggi. Yeah. Itu indah banget, itu sentuhan mata. Mulai masuk ke filsafat ya, ini. Itu masuk kepada sentuhan pandangan. Kemudian yang kedua adalah perasa. Tentu bicara tentang wisata kuliner. Bagaimana perasa? Nah, kan? Kemudian tentu bicara tentang yang terakhir adalah insting, suka atau tidak suka, bagaimana kita mengkomunikasikan itu. Nah, wisata bukan hanya sekedar menghadirkan batu granit, kemudian pantai, wisata alam, bukan itu. Tapi variabel-variabel ini harus mampu dibangun sehingga menciptakan mata rantai. Ketika Bang Syawal datang di Belitung, ternyata pelayanan masyarakat Belitung kurang bagus. Apa yang dikatakan Bang Syawal? Pantainya bagus, tapi pelayanannya kurang bagus. Anda tidak perlu datang ke Tanjung Tinggi. Nah, ini kan pariwisata itu kan sebenarnya sentuhan. Yeah. Sentuhan cara berkomunikasi, indera perasa, kemudian pandangan, dan itu saya kira ini menjadi tantangan bagi Masata karena bagaimanapun Masata hadir tentu bukan menjadi sebuah institusi yang jumawa, tapi paling tidak Masata hadir ini adalah bersama-sama kita membangun sinergitas untuk bekerja bareng-bareng. Mari kita dorong pariwisata di dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oke, ya. Baik, Bang. Mungkin Bang Syawal, ini kan ada kaitannya dengan masalah Masata ini.
apa sih yang ingin dilakukan Mas Hatta pertama sekali ini untuk membangkitkan kesadaran? Ini kan kata kuncinya disadar itu bagaimana tuh? Ya, tadi Mas Hatta masih baru ya, tapi alhamdulillah ya teman-teman sampai ke tingkat desa juga sudah mengenal adanya Mas Hatta ya. Itu. Kalau mau bicara tentang langkah awal, tentu yang kami lakukan adalah brandingisasi lembaga. Kami ingin tumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Itu yang kami lakukan. Makanya kami melakukan berbagai upaya sosialisasi, melakukan kegiatan edukasi, misalkan seperti webinar, ya, diskusi-diskusi, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah upaya kami untuk menarik simpati dulu masyarakat. Nah, kemudian ketika masyarakat simpati, oh ini ada loh tempat mereka untuk mengadu. Kami ingin membangun brandingisasi itu kepada masyarakat. Nah, setelah itu terbangun, makanya alhamdulillah Bang Badian, untuk di Indonesia barangkali ya, satu-satunya provinsi yang sudah terbentuk 7 kabupaten kota dan 1 provinsi hanya Bangka Belitung. Sudah komplit ya. Itu diakui di DPP kemarin itu gitu. Meskipun kita kecil ya. Kita dibandingkan daerah lain kita kecil, tetapi di daerah lain ada sih yang masih baru DPC yang terbentuk tapi DPD-nya belum. Ada yang cuma sebagian. Kita sudah alhamdulillah, kita sudah itu artinya ini adalah satu kekuatan kita, ya. Nah, dengan kekuatan ini kita nanti akan melakukan konsolidasi untuk melakukan rakerda lah namanya seperti itu, untuk menyamakan persepsi antara pusat dengan daerah, sehingga nanti antara DPD dengan DPC ini memiliki satu frekuensi yang sama. Nah, karena kalau kita tidak ada satu frekuensi yang sama ini, nggak jelas nanti Belitung larinya kemana, ya. DPD kemana, Pangkal Pinang kemana, itu nggak jelas. Saya ingin membangun satu frekuensi yang sama kita itu, ini loh arahnya. Nah, setelah kami terbangun konsolidasi itu, maka kami bisa menyebar. Kami bisa membawa marwah lembaga ini dengan melakukan koordinasi ke berbagai pihak yang terkait dengan pariwisata. Tentunya adalah Dinas Pariwisata. Beberapa waktu yang lalu kami audiensi dengan Pak Gubernur dan kami minta dilibatkan dalam setiap kegiatan-kegiatan kedinasan yang ada kaitannya dengan pariwisata. Apa tuh contohnya? Misalkan ya, kalau Dinas Pariwisata udah pasti ya. Tapi kan adakah dinas lain atau OPD yang lain tapi ada kaitan dengan pariwisata? Itu ada. Dinas Pendidikan, kita ingin membangun kerjasama dengan para pelajar bahwa sadar wisatanya kita mulai dari bawah, karena ini masa depan kita. Dispora juga misalkan olahraga kan? Ini masa depan bubble itu ya adanya di sini. Kita membangunnya dari bawah, dari pelajar. Nah, nanti bagaimana bentuk event kegiatannya ini yang nanti kita pikirkan. Tapi ini harus kita bangun dengan Dinas Kelautan dan Kehutanan. Dinas Kelautan ya, Dinas Kelautan itu pasti kita ada ya, karena pariwisata kita bukan hanya pariwisata darat, tapi juga pariwisata. Nah, itu beberapa hal yang kita bangun. Nah, setelah itu ya, setelah terbangun konsolidasi, koordinasi dan sebagainya, baru kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman di setiap kabupaten kota untuk melakukan inovasi masing-masing. Silakan, mereka punya program unggulan lokal. Tadi seperti Belitung ya, mereka punya program desa riset dan desa adat ya. Nah, itu Belitung karena kita nggak mungkin sama Belitung dengan di Bangka Barat. Kan gitu. Itu kan keunggulan lokal masing-masing ya. Tapi mungkin itu Bang, mungkin saya potong sedikit ya. Itu kaitannya dengan masalah keunggulan lokal tadi. Kita lihat misalnya kayak di Bangka Belitung sekarang ini, kan misalnya ada di suatu tempat orang sedang menjadikan objek wisata bukit. Di mana-mana ada bukit. Seperti itu. Artinya kan sebenarnya tidak spesifik, hampir sama. Ada bukit, kemudian ada yang wisata air seperti itu, wisata pantai, misalnya seperti itu. Akhirnya kan orang pada saat kunjungan ke tempat itu sama saja seperti itu. Kan tinggal ada hal-hal tertentu. Jadi tidak ada yang bisa diunggulkan seperti itu. Ya, itu tadi saya mau melanjutkan itu bahwa kedepannya juga kita bekerja sama dengan desa, ya, tentu nanti didukung juga mungkin dari dinas pariwisatanya dengan dinas PMD-nya, pemberdayaan masyarakat desanya, untuk menginventarisasi keunggulan desa. Yang sekarang ini kan mereka tidak paham, seperti itu.
Jadi setiap desa kan masih ada keunggulan. Misalkan desa Nameng keunggulannya madu, kita Betul. inventaris Iya. madu. Yang saya katakan di awal itu kita bikin menunya dulu deh. Menu, iya. Nah, desa Nameng mereka punya madu. Kemudian kemarin saya lihat di Mesuk ya, teman juga ada. Kami punya budidaya madu. Itu kan satu keunggulan. Ya nggak? Iya. Nah, jadi apabila wisatawan kita atau tamu kita ingin belajar tentang cara budidaya madu, ini loh tempatnya. Jadi keunggulan-keunggulan itu yang harusnya kita inventaris semuanya. Kalau toh sama ya nggak apa-apa. Tetapi kan pasti ada yang berbeda. Nggak mungkin bentuk bukitnya sama atau adanya sama, ya kan? Nah, hanya saja nanti kalau seandainya ini ya itu yang ditonjolkan oleh teman-teman di desa, maka berikutnya kita akan mensupport mereka untuk ya menerapkan CHSI tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Saifuddin tadi, Iya. ya, wisata bersih, clean, Iya. ya itu yang harus kita jaga, Iya. ya karena kebersihan itu adalah bagian daripada wisata. Ya. Kalau dulu kan di Tanjung Layang kadang kita masih ketemu pempes di Iya. situ, itu hal-hal yang air yang kotor. Iya. Kadang-kadang tempat kita ini masih ya kadang-kadang habis makan buang kayak gitu. Jadi kesadaran masyarakatnya, pengelolanya juga kurang ini gitu ya, kurang gesit lah gitu ya untuk segera itu clean itu harus dijaga. Kesehatan tadi, protokol kesehatannya seperti apa, pintu masuknya itu harus di di tracking dulu dan sebagainya, itu harus tetap. Karena itulah yang akan menimbulkan kepercayaan wisatawan. Kalau mereka ini aman nggak, nanti orang di sana berkumpul Betul, iya. dan sebagainya, nanti bisa jadi kluster. Itu contoh. Kemudian setelah kesehatan, sip keamanan, coba lihat. Ya, mungkin Bang Bardian juga Yeah. sudah sering keliling ya tempat wisata kita. Kadang-kadang mereka kurang memperhatikan keamanan. Iya. Di kita ini contoh ada beberapa bukit yang saya lihat ya, Iya. yang sekarang ini sedang diinikan oleh teman-teman kita ya. Iya, di Semangatnya beberapa tempat. oke Iya. seperti itu. Tetapi kok mereka tidak, oh ini gimana nih kalau misalkan ada pengunjung yang tiba-tiba terpleset. Betul, iya. Ya kan seperti itu. Kok ini bagaimana misalkan ada bayi yang atau anak kecil tiba-tiba loncat, ini kan jangan sampai setelah terjadi itu baru nanti sudah polisi sudah Iya, betul. sudah turun tangan dan segala macam saling salahkan, kan tidak enak. Akhirnya wisata itu kan menjadi wisata seram. Iya. Betul nggak? Bukan wisata yang menyenangkan. Wah bahaya loh di tempat itu ada berapa anak yang tenggelam, ada berapa yang jatuh. Itu sebelum terjadi inilah tentunya juga ya sebagai stakeholder terkait seperti dinas pariwisata dan sebagainya juga harus aktif ini. Nah kami juga ingin mendorong ini dengan dinas pariwisata untuk bikin pokja sama-sama deh. Ya. Kita bikin pokja, kita ini kan masyarakat, ini kan masyarakat, ya, komunitas. Nah kita bikin satu pokja yang sama-sama untuk meningkatkan quality tourism tadi, kualitas wisata kita termasuklah CHSI tadi. Ya kemudian satunya lagi adalah wisata yang berkelanjutan. Nah ini yang harus kita pikirkan, ya. Kemudian juga tetap harus menjaga keasriannya. Iya, Jangan sedikit-sedikit di tembok, Oh, jangan sedikit-sedikit dicat, segala macam. batu dicat, Ya ditulis kan? misalnya itu. Nah karena kita harus back to nature, kita harus kembali kepada keaslian kita, nggak apa-apa. Walaupun itu hanya sebutir batu, Oh. selama kita bisa mengemasnya bahwa dia punya cerita yang menarik, ya nggak apa-apa. Itu yang kita tunjukkan sekarang ini, bagaimana marketingnya ini pandai, ya, membawa orang pada suasana yang betul-betul tertarik, terkesan. Karena berwisata itu kan begini. Iya. Orang berwisata itu adalah ketika di tempat dia tidak ada, kemudian dia ingin mencari tempat baru yang dia mendapatkan pengalaman baru. Ya kan begitu. Betul. Nah kita, saya di tempat ini nggak ada, ayo kita ke tempat yang sana, kita akan lihat ini. Ya kan? Kalau kita wisata kemana? Kalau di daerah Jawa itu kan makam kuburan aja jadi wisata. Iya. Sebelahnya ada kuburan, betul nggak? Kemudian ada sumur-sumur. Iya. Apa saya lupa deh Iya. namanya. Sumur-sumur, berdaru. Kan kita sudah tersugesti itu. Iya. Suruh berdaru, suruh apa yang ada khasiatnya, Iya. bawa air itu pulang sebagai. Di kita ada misalnya. Enggak apa-apa. Mungkin Bang Sawal kita minta closing statement-nya
karena mungkin waktu kita sudah mepet. Ini silakan Bang Sawal terkait dengan Baik, wisata ini. saya hanya menyampaikan bahwa pariwisata itu adalah masa depan Bangka Belitung. Oleh karena itu kita persiapkan dari sekarang, sehingga nanti pariwisata itu bisa menjadi aset terbesar bagi Provinsi Bangka Belitung dan bisa mensejahterakan masyarakat kita di Bangka Belitung. Masata hadir sebagai organisasi yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, ingin bersinergi dengan semua pihak, ya, baik itu pemerintah, pelaku usaha dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pariwisata. Mari kita sama-sama mendukung pariwisata ini dengan satu frekuensi kerja yang sama. Artinya kita tidak saling tumpang tindih, tidak saling ambil bagian, tetapi kita sama-sama membangun kerjasama teamwork yang baik. Dan tentu kami juga ingin mendorong Dinas Pariwisata untuk memfasilitasi pertemuan itu, misalkan sehingga masing-masing pihak itu jelas tujuan dan arahnya seperti apa. Mungkin itu dari kami. Oke, silakan Bang Saifuddin. Terima kasih Bang Sawal. Pada kesempatan yang terakhir ini saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan Masata ke depan, Rakernas di kemarin Rakernas, alhamdulillah Provinsi Bangka Belitung itu luar biasa di forum. Karena kenapa? Untuk Rakernas tahun berikutnya itu ada 6 kota akan dipilih, termasuk Riau, Bali, NTB, Sulawesi Tenggara, kemudian Provinsi DKI dan Bangka Belitung. Dan Ketua DPD sudah bicara. Yang berikutnya yang paling menyenangkan kita ini adalah di forum itu, alhamdulillah saya dapat ruang untuk bicara dan diamini oleh beliau Ketua DPD. Saya tidak boleh melanggar konstitusi. Jadi pada saat itu saya sampaikan bahwa Belitung punya progres ke depan adalah, pertama, tawarannya adalah Belitung masuk kepada 10 destinasi pariwisata prioritas nasional. Yang kedua, di situ ada KSPD, kawasan strategis pariwisata nasional, kemudian ada geopark dan beberapa geosite. Sehingga kemudian gagasan itu, dengan kekuatan itu, maka kita sampaikan di forum resmi melalui program kerja sementara 1 tahun untuk masyarakat Belitung, bahwa insya Allah 2021 Belitung siap menjadi tuan rumah event nasional. Itu adalah Festival Desa Wisata Nusantara se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Biasa. Insya Allah kita akan mungkin masuk di bulan 3, bulan 4. Mudah-mudahan pandemi ini segera reda dan kita bisa menyelenggarakan. Dan insya Allah kemarin sudah ngobrol dengan Sekretaris DPD Bali, dengan Ketua Umum sendiri, bahkan sekretarisnya mengatakan secepatnya Belitung membuat proyek proposalnya disampaikan supaya kementerian juga bisa merespon dengan baik. Nah, memang menjadi pekerjaan berat, karena kenapa? Ini sebenarnya bukan pekerjaan Belitung sementara. Ini tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau tidak didukung dari DPD provinsi. Dan saya kira Provinsi Bangka Belitung semua Masata kita akan hadir menjadi OC di kegiatan ini. Nah, yang terakhir ingin saya katakan bahwa Masata ini adalah salah satu institusi masyarakat yang care kepada dunia pembangunan pariwisata. Nah, saya kira lagi-lagi saya katakan secara filosofi, di mana ada destinasi wisata maka di situ ekonomi bertumbuh. Dan ini saya mengatakan di forum itu, saya menyampaikan dengan bahasa yang sederhana bahwa Kabupaten Belitung itu memiliki pantai yang indah. Dan itu sesuai dengan pernyataannya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa Belitung itu memiliki pantai yang indah dan Tuhan menciptakan dalam keadaan tersenyum. Jadi kalau kawan-kawan se-Indonesia ingin melihat Tuhan tersenyum, maka datanglah di Belitung. Ya, saya kira ini harapan kita semua, tapi paling tidak untuk sementara ini kita betul-betul fokus pada pemberdayaan, pendampingan kepada kawan-kawan yang sudah bergerak di dunia pariwisata, agar kemudian destinasi itu bisa berkembang dan kemudian ekonomi bisa bertumbuh. Kita tidak boleh patah semangat, apalagi menjadikan pandemi sebagai alasan pembenar untuk kita tidak bangkit. Saya kira pariwisata ke depan akan menjadi salah satu soko guru di dalam rangka membangun bangsa Indonesia. Saya kira itulah pernyataan yang terakhir yang saya coba sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa direspon dengan baik dan semua pemerintah dalam hal ini dan masyarakat bisa bersinergi. Oke, baik. Mungkin sedikit silakan. Terkait dengan hasil diskusi kami dengan Pak Gubernur beberapa waktu lalu, bahwa beliau menawarkan satu program
bekerja kepada DPD Masata, yaitu Lomba Desa Wisata se-Bangka Belitung. Lomba wisata. Lomba Desa Wisata se-Bangka Belitung, ya kalau kita bicara seluruh desa ada 309 desa, tapi kita nggak tahu ya desa mana saja yang ikut serta. Itu sedang dalam proses persiapan duknisnya ya, dan materi-materi apa saja yang akan kita lombakan. Meskipun kita belum bisa mencapai kriteria desa mandiri karena memang ada standar-standarnya ya, tetapi versi DPD Masata atau Masata se-Bangka Belitung inilah yang terbaik. Lalu dari yang terbaik tersebut ada 6 ya, ada 6 desa yang kita pilih menjadi desa terbaik. Lalu itu yang menjadi binaan Masata. Paling tidak inilah yang akan kita bawa sampai dengan tahun 2024 itu sebagai desa wisata mandiri. Jadi itu adalah nanti hasil karya Masata yang akan kita sodorkan pada tingkat nasional bahwa ini adalah desa wisata percontohan. Mudah-mudahan karena ini di akhir tahun, di awal tahun depan kita sudah mulai bergerak dan insya Allah selesai ya pada tahun 2021 nanti ada 6 desa wisata terbaik. Ya, yang nanti hasilnya akan kita lakukan pembinaan mengikuti standar desa wisata mandiri. Saya rasa itu ada tambahan. Oke, baik, terima kasih kepada Bang Sawal, Kanda Saifuddin, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Dari perbincangan diskusi kita tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa wisata adalah masa depan Bangka Belitung, dan Masata hadir adalah agar menjaga masa depan itu tetap cerah. Mungkin itu dari kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, atas kunjungannya. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berbincang-bincang dan berdiskusi lagi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.